Komplotan begal menghadang sepasang kekasih yang berboncengan sepeda motor di Jalan Cemara, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Salah seorang pelaku langsung menodongkan senjata tajam ke arah korban. Sontak, kedua korban takut hingga terjatuh dan berusaha menjauh dari para pelaku untuk menyelamatkan diri. Para pelaku pun kabur dengan sepeda motor hasil rampasan, sedangkan sepasang kekasih itu mencari pertolongan. Aparat Polrestabes Medan langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap dua pelaku berinisial JK dan APU alias Black Martil. Tersangka APU berperan sebagai eksekutor saat beraksi. Pelaku ditangkap di kawasan Percut Seituan. Sementara tersangka JK ditangkap di lokasi yang berbeda. Menurut polisi, saat beraksi, komplotan begal ini mencari korbannya secara acak di malam hari saat situasi jalanan relatif sepi. Mereka spontan, kebetulan kedua pelakunya sedikit, dan perlu kami sampaikan, ya, jumlah pelakunya ada 8, 2 yang sudah kita tangkap, 6 orang lagi sudah diketahui identitasnya dan sedang dalam pengejaran, dan 6 orang ini diduga ini merupakan 2 dari kelompok geng motor yang ada di Medan. Hingga kini aparat Polrestabes Medan masih mengejar 8 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Empat orang dalam satu keluarga tewas tersambar kereta api di perlintasan Desa Pangulah, Karawang, Jawa Barat. Sementara puluhan penjudi sabung ayam di Jember, Jawa Timur berusaha melarikan diri saat digerebek polisi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Puluhan pria ini langsung kocar-kacir saat petugas kepolisian menggerebek arena judi sabung ayam di tengah perkebunan Desa Curah Kalong, Bangalsari, Jember, Jawa Timur. Para pelaku judi itu tak menyadari kedatangan tim unit reskrim Bangalsari yang menyamar sebagai warga. Saat penggerebekan, petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Meski sebagian besar pelaku kabur dan menghilang ke tengah kebun, namun 3 penjudi berhasil diamankan. Dari arena sabung ayam, polisi menyita 6 ekor ayam aduan, peralatan judi, uang taruhan mencapai jutaan rupiah, dan 7 motor yang ditinggalkan pemiliknya di lokasi. Yang kebetulan di sana langsung menuju ke lokasi, ternyata benar setelah dicek oleh anggota bahwa telah terjadi kegiatan perjudian sabung ayam. Selanjutnya anggota melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap berikut dengan barang bukti dan 3 orang tersangka. Penggerebekan dilakukan berdasarkan banyaknya laporan masyarakat yang mengaku resah dengan kegiatan judi di lokasi tersebut. Para pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Bangalsari guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatan mereka, para pelaku dijerat pasal tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, berhati-hatilah saat Anda sedang berada di sekitar perlintasan kereta. Karena di Karawang, Jawa Barat, 4 warga tewas tertabrak kereta jurusan Jakarta-Solo. Keempat warga ini diketahui sempat duduk dan bermain di rel kereta sampai mereka tidak menyadari bahwa ada kereta yang melintas. Dua bocah laki-laki, seorang perempuan dan 1 pria sempat terekam video amatir warga sebelum keempatnya tertabrak kereta di perlintasan Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Awalnya mereka duduk dan bermain di jalur rel kereta api Fajar Utama Solo dari arah Jakarta. Diduga saat itu mereka ingin mengabadikan momen kereta di jalur berlawanan yang sedang melintas, yaitu kereta api Kertajaya jurusan Surabaya Pasar Senen. Namun mereka tidak menyadari jika saat itu di rel yang mereka duduki juga akan melintas kereta jurusan Solo. Tabrakan pun tidak bisa dihindari meski kedua kereta itu sudah menyembunyikan suling lokomotif berulang kali. Akibat peristiwa ini 4 orang tewas, 1 tubuh korban diantaranya sempat terseret sampai stasiun Tanjung Rasa, Subang. Keempat korban itu antara lain IN dan TD yang sama-sama berusia 7 tahun,
AT usia 37 tahun, dan SH usia 65 tahun. Keempat korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Namanya juga anak, dijemput sama temennya, uangnya mau berangkat lari katanya. Lari pagi? Lari pagi biasa, tiap minggu juga berangkat. Tiap minggu juga berangkat, tiap hari emang ini sama uangnya terus. Enggak sama siapa-siapa lagi dah, sama uangnya baik. Sekolah juga sama uangnya. Diantar juga enggak, anaknya baik. Nah itu Bu, Seluruh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kini keempat korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV. Buntut penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengamankan 22 remaja terduga pelaku tawuran. Diduga puluhan remaja itu bersama 7 korban tewas sebelumnya hendak tawuran namun kabur saat dibubarkan polisi. Ya, selamat pagi. Kasus penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat mulai terungkap. Polisian menyebut ke-7 jenazah itu merupakan bagian dari kelompok remaja yang hendak tawuran pada Sabtu malam. Puluhan remaja tersebut langsung berusaha kabur saat hendak diamankan petugas yang membubarkan tawuran. Naas, dalam pelariannya, sejumlah remaja justru memilih nekat menyeberangi aliran Kali Bekasi dengan menceburkan diri. Ke-7 remaja itu pun ditemukan tewas pada Minggu pagi. Kemungkinan sekitar 60 orang dari mereka berkumpul di tempat itu. Kemudian dari keterangan saksi juga diperoleh keterangan bahwa di tempat tersebut mereka melakukan aktivitas minum-minuman beralkohol. Usai dievakuasi, ke-7 jasad remaja itu langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna pemeriksaan. Sudah ada 5 keluarga yang melapor kehilangan anggota keluarganya untuk mencocokkan data dengan ke-7 jenazah korban. Namun, kepolisian masih memerlukan data tambahan untuk mengidentifikasi ke-7 jenazah. Buntut dari kasus tersebut, kini polisi telah mengamankan 22 remaja terduga pelaku tawuran, 21 senjata tajam dan 30 sepeda motor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Sahabat, seorang wanita muda di Kota Bandung, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan dengan 7 luka tusuk. Selain itu, banyaknya luka memar di bagian kepala mengindikasikan jika pelakunya adalah orang dekat. Siapakah pelakunya dan apa pula motifnya? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian pertama. Sopir angkot cemburu buta, istri tewas dianiaya. Rabu petang, suasana mencekam menyelimuti warga yang berada di wilayah Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Belasan polisi beserta tim Inafis nampak mengerubungi sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Ciwastra. Ya, warga dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita muda yang tak lain merupakan pemilik rumah tersebut. Bisa dipastikan, wanita muda itu merupakan korban pembunuhan karena saat ditemukan kondisinya sangat mengenaskan, penuh dengan luka lebam dan luka bekas tusukan. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih untuk diotopsi, guna mencari penyebab pasti kematiannya. Korban diketahui bernama Siti Oktaviani. Usianya baru 22 tahun. Meski begitu, dalam 1 tahun terakhir, ia telah menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun ironisnya, pernikahannya itulah yang diduga menjadi awal cerita kelam yang ia jalani hingga berujung hilangnya nyawa. Sebelum kejadian tuh,
Karena orang itu bukan baru satu kali gitu, malahan mah ke istri yang sudah itunya ya. Yang pertama juga kemarin mau ngambil anaknya, nggak boleh sampai ngancam mertuanya. Kemarin marabok gitu ya di pos. Selama 1 tahun terakhir, pertengkaran dan percekcokan sudah menjadi makanan sehari-hari dari Siti Oktaviani serta suaminya Daini Jarjas. Pria yang berprofesi sebagai sopir angkot itu selama ini memang dikenal sebagai sosok yang temperamental. Ia bahkan tak segan untuk menantang keluarga korban untuk berkelahi. Oh, sering buat onar. Bukan onar lagi nih. Wow, saya mah udah tahu persis, malah kemarin juga diajak duel sama saya kemarin itu. Waktu ngejar-ngejar itu mertuanya yang dari Regol itu si Boneng tanya tuh, anak saya. Suami korban kabur selama 5 hari dan pelariannya berakhir setelah tim gabungan mendapatinya tengah bersantai di Pantai Cibangkong, Garut, Jawa Barat. Sungguh gila. Hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih menyebutkan jika selain banyaknya hantaman benda tumpul di wajah dan kepala korban, ternyata pada tubuh korban juga terdapat banyak luka tusuk. Sebanyak 7 luka tusuk menganga di bagian dada korban. Selain karena kehabisan darah, korban juga mengalami gagal pernapasan lantaran paru-parunya bocor terkena tusukan senjata tajam. Namun teka-teki akan apa yang melatar belakangi pembunuhan ini hingga kini masih menjadi misteri. Ya, pelaku yang tak lain merupakan suami korban itu pergi meninggalkan lokasi sesaat setelah ia menghabisi istrinya itu. Daini Jarjas resmi menjadi buronan polisi. Hingga akhirnya, perburuan selama 5 hari akhirnya membuahkan hasil. Di tengah hamparan pasir putih dan birunya laut pantai, polisi berhasil meringkusnya di Cibangkong, Garut Selatan, Jawa Barat. Pelaku yang kala itu tengah bersantai dikejutkan akan kedatangan belasan personil polisi yang terdiri dari tim Reskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Buah Batu. Selama 5 hari terakhir, pelaku Jumawa, pria berusia 30 tahun ini percaya diri takkan tertangkap karena kerap berpindah-pindah tempat. Polrestabes, perjalanan masih di Margasari. Meski begitu, apa alasan pelaku menghabisi nyawa istrinya itu masih menjadi misteri. Apa gerangan yang mendasari tindakan keji itu masih dalam proses investigasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra untuk CSI RTV. Ya, berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar kita terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, kali ini kita akan lihat ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam. Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, kita lihat ya bahwa ada kendaraan nih yang akan melakukan putar balik mungkin ya, dan ada pengendara motor yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Begitu, dan terjadi crash atau tabrakan, kemudian pengendara tersebut terlindas oleh pengemudi mobil dan pengemudi mobil pun saat ini panik ya.
Ya sahabat, dari video ini dapat kita ambil pelajarannya nih, bahwa dalam berkendara di jalan raya itu menyangkut keselamatan banyak orang. Jika kamu mau melakukan putar balik sahabat atau U-turn, pastikan kamu memutar balik di tempat yang sudah ada rambu-rambu U-turn yang terpasang. Jangan hanya karena jalanan sedang sepi, kamu melakukan putar balik di sembarang tempat. Karena bisa jadi ada kendaraan yang sedang melaju dan tidak sadar bahwa ada kendaraan yang akan putar balik seperti yang kita lihat pada video ini sahabat. Kemudian jangan memutar balik di jalur ganda penuh atau garis marka yang tengah yang merupakan garis penuh. Ini saat ini kita lihat ya sahabat, ini bahwa marka jalan ini penuh, tidak putus-putus, yang menyatakan bahwa larangan untuk tidak bermanuver termasuk juga untuk memutar balik pada jalur ini. Ya, selanjutnya jangan lupa gunakan lampu sen untuk memberitahu kendaraan lain bahwa kamu akan berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Sahabat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan juga menyatakan bahwa kendaraan yang berjalan di jalan perkotaan dapat melaju dengan kecepatan maksimum 50 km per jam. Sehingga kamu juga nggak boleh ngebut-ngebut ya di jalan raya. Rumah milik seorang pengusaha jual beli kendaraan di Desa Cimayan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran perampokan sadis. Satu penghuni rumah dinyatakan meninggal dunia. Kasus perampokan yang menjadi viral ini membuat polisi dengan cepat menangkap 4 tersangka. Perampokan terjadi di rumah seorang pengusaha jual beli kendaraan yang baru selesai direnovasi di Desa Cimayan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seluruh penghuni rumah termasuk anak-anak menjadi sasaran penganiayaan para pelaku. Namun kepala keluarga sekaligus sang pengusaha jual beli kendaraan itulah yang mengalami luka terparah dan meninggal dunia di rumah sakit. Peristiwa ini menggegerkan dunia maya khususnya media sosial TikTok karena si pemilik rumah sempat mengunggah proses renovasi rumah sampai membagikan setiap tata letak interior rumahnya. Petugas dari Satreskrim Polres Bogor akhirnya berhasil meringkus 4 tersangka perampokan. Kepada polisi, keempatnya mengaku telah memantau rumah tersebut selama 5 hari sebelum akhirnya dieksekusi. Tersangka D dan tersangka S bertamu ke rumah korban HS dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka C, yang dimana sudah disiapkan oleh mereka di dalam jok, yaitu ada kunci pas yang dibalut dengan pakaian yang untuk digunakan menganiaya para korban. Sementara itu, D, pelaku utama perampokan, ternyata merupakan kerabat korban yang memiliki utang gadai mobil hingga 23 juta rupiah. Ia merasa kesal karena korban terus-menerus menagih utang tersebut. Untuk apa uangnya? Nyabu kali, buat nyabu bukan? Selain menangkap 4 tersangka, polisi turut mengamankan 2 unit mobil korban yang belum sempat dijual, 1 set perhiasan milik istri korban, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan para tersangka untuk beraksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.